Bismillah, Assalamualaikum, soleh-soleha. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran daring. Sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk belajar kita hari ini, kita masih ngebahas tema 3E subtema 4. Nah, yang akan kita pelajari adalah pelajaran PPKN tentang kerjasama. Sebelumnya kita sudah belajar ya apa itu kerjasama. Jadi hari ini ibu hanya akan mengulasnya sedikit dan mengulangnya kembali. Oke, sebelum mulai, ibu punya satu cuplikan video yang akan kalian lihat, lalu akan kalian cermati maksud dari video itu seperti apa. Ini masih menyangkut ini ya, kerjasama, tentang kerjasama. Yuk kita lihat. Nah, di sini ada ikan hiu. Seekor hiu ingin memangsa sekumpulan penguin. Nah, apa yang dilakukan penguin? Coba, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Iya betul, si penguin ini bekerja sama dengan teman-temannya untuk berpindah tempat supaya tidak dimangsa oleh si hiu. Nah, seperti itu, lihat. Ketika satu penguin pindah ke tempat yang lain, maka penguin lainnya mengikuti. Itu yang disebut apa, Nak? Disebut kerjasama. Betul. Lucu ya penguinnya, Masya Allah. Nah, jadi penguin itu kerjasama. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan apa itu kerjasama. Jadi, ketika sudah menonton tadi, kita tahu ya kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai satu tujuan. Nah, di dalam kerjasama itu, masing-masing memiliki tanggung jawab yang sama, memiliki hak untuk berpendapat, mau menerima pendapat anggota kelompok, bermusyawarah untuk tercapai kesepakatan bersama. Contohnya, ada yang tahu contohnya apa? Ya betul, contohnya adalah mengerjakan tugas kelompok. Jadi semua anggota kelompok itu akan bekerja, mengerjakan tugas yang telah menjadi bagiannya. Pembagian kerja juga dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, bekerja sama juga berarti mau menerima pendapat anggota kelompok yang lain. Dalam diskusi, semua anggota kelompok pasti akan mengutarakan pendapatnya, dan pendapatnya itu pasti akan berbeda-beda. Tapi berbeda pendapat itu hal yang biasa dalam kerjasama. Lalu perbedaan pendapat itu hendaknya nggak menjadi awal dari perselisihan ya. Meskipun beda pendapat, kita tetap menjunjung persatuan di antara sesama kita. Nah, kalau misalnya aku cuma mau kerjasama, kalau teman-teman ngikutin keinginan aku, itu namanya kerjasama nggak? Tidak ya, aku nggak marah sama teman yang berbeda pendapat denganku. Itu kerjasama bukan? Itu termasuk kerjasama ya. Aku merasa lebih pintar dibandingkan teman yang memiliki pendapat lain. Jadi aku maunya pendapat aku aja deh. Itu kerjasama bukan? Bukan ya? Ya, jadi kalau kerjasama itu harus bersama ya untuk satu tujuan yang sama. Itu contoh dari kerjasama, yaitu mengerjakan tugas kelompok. Ada contoh yang lain? Ada yang tahu contoh yang lain? Piket misalnya, piket di kelas itu juga termasuk ya. Lalu contoh kerjasama di rumah. Jadi kerjasama itu nggak cuma di sekolah ya, tapi di rumah juga bisa. Kegiatannya apa saja? Coba, siapa yang tahu? Ya, betul, membantu ibu memasak misalnya, atau mencuci piring, atau misalnya mencuci baju. Nah, atau misalnya menyapu, mengepel lantai, dan sebagainya. Nah, itulah makna bekerja sama. Jadi, bekerja sama itu tidak terhalang karena segala perbedaan. Bekerja sama berarti bersatu untuk tujuan dan kepentingan bersama. Semua memiliki tanggung jawab yang sama dan bekerjanya bersama-sama.
Itulah yang namanya tadi apa? Kerja sama. Sampai sini paham, Nak? Paham ya? Insya Allah. Jadi itu ya, Nak ya. Kerja sama yang kita pelajari sekarang. Oke, cukup sekian pelajaran dari Ibu hari ini. Semoga bermanfaat dan Ibu ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa tetap mengerjakan pekerjaan di rumah, membantu orang tua, sholat, jangan lupa murojaahnya juga jangan lupa ya. Oke, assalamualaikum.